Big Brother Kemang berubah menjadi arena tawa, kaget, dan momen-momen awkward yang bikin penonton tersenyum kecut. Dalam acara Comika Porn yang bertajuk Blind Date, tempat ini lagi-lagi menjadi saksi bisu untuk pembahasan-pembahasan berani, brutal, dan kadang bikin muka merah. Acara mulai jam 7 malam, tapi seperti hati para jomblo, kursi penonton tampak masih sepi dan penuh harap. Untungnya ada Rizky Teguh alias Ristek sebagai MC yang punya taktik ninja, yaitu memaksa penonton yang duduk sendirian buat gabung sama penonton lain. Jadi minimal kalau nggak dapet jodoh beneran, dapet temen ngobrol juga udah lumayan. Masa udah datang ke acara blind date duduknya sendirian? Lama-lama jumlah penonton makin bertambah. Para panitia langsung sigap membantu untuk menemukan tempat duduk sesuai dengan jenis tiket yang sudah dibeli. Sesuai tiket ya, bukan sesuai zodiak. Acara dimulai dengan penampilan stand up oleh Igen Wahang, komika asal Timur yang merupakan alumni sekolah pecahkan sekaligus juara somasi. Dengan gaya Timurnya yang khas, Igen bercerita soal kehidupannya bareng istri keturunan Tionghoa. Namanya juga Comika Porn, jadi topiknya nggak jauh-jauh dari urusan yang sensitif. Makanya anak berusia di bawah 17 tahun nggak boleh dibawa ke acara ini. Lanjut ke Ristek, komika asal Medan yang merupakan alumni dari Suci 8 dan Suca 2 yang lebih pilih nostalgia pacaran ketika SMA. Topiknya, pacaran di warnet. Penonton ketawa campur geleng-geleng kepala. Entah kenapa, yang ketawa paling keras biasanya yang diam-diam juga pernah pacaran di bilik paling sepi. Namun, meskipun suasana semakin ramai, tawa penonton untuk aksi stand up Igen dan Ristek ternyata kurang menghentak. Entah karena materi yang kurang pecah, atau karena penonton yang mulai sibuk mikirin taktik untuk tebar pesona ke tetangga bangku. Setelah sesi stand up yang hangat-hangat kuku, akhirnya kita masuk ke sesi utama malam itu, yaitu matchmaking games yang dipandu oleh Awe dan Abah Pican dari podcast Minggu. Keduanya ikut curhat soal pengalaman blind date, yang Abah Pican dengan pedenya bilang kalau dia nggak cocok ikut blind date karena gampang ilfil. Lucunya, dia lupa kalau orang lain juga mungkin ilfil sama dia. Memang pede adalah kunci ya. Sesi ini makin seru pas Nadia Tilem, si pencari cinta, naik ke atas panggung. Matanya ditutup oleh kain hitam. Jadi dia nggak tahu nih siapa aja kandidat penonton yang bakalan dikenalin ke dia. Entah itu manusia beneran, atau mungkin orang utan yang nyasar masuk ke venue. Tantangan terbesar di sesi ini adalah ngebujuk penonton buat maju jadi kandidat. Bukan karena mereka nggak mau, tapi lebih ketakut kelihatan ngarep. Setelah drama didorong-dorong temen, akhirnya ada 4 orang kandidat yang cukup berani. Jumlah yang pas, karena kalau lebih banyak, acara ini mungkin baru akan kelar subuh. Setelah sesi eliminasi yang penuh drama ala reality show, akhirnya Nadia memilih satu penonton untuk menjadi cintanya. Apakah pilihannya sesuai ekspektasi? Dari ekspresi Nadia sih kayaknya enggak. Tapi ya cinta itu kan soal proses, ya enggak sih? Sesi foto antara Nadia Tilem dan cintanya ternyata menjadi penutup acara malam ini. Nah, kalau penonton datang ke sini berharap pulang dengan gandengan baru, mungkin agak kecewa. Tapi jangan khawatir, setidaknya mereka tetap bisa ngeliat Nadia mencari cinta dengan penuh drama. Maksudnya dengan penuh tawa. Sesi matchmaking games ini benar-benar menjadi penyelamat malam itu karena ternyata tawa yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan dengan sesi stand up sebelumnya. Meskipun ada beberapa hal yang masih perlu dievaluasi, secara keseluruhan acara ini tetap menghibur. Kita doakan aja supaya kedepannya Comika Porn bisa lebih pecah. Bukan cuma acara, tapi juga hati para penontonnya. Apalagi untuk penonton yang diam-diam ngarep bawa pulang gandengan.